telah bergabung dengan kita Pak Aulia Patli. Assalamualaikum Pak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Di? Kabar baik, alhamdulillah nih. Ini bapak-bapak yang lain juga segar-segar sama dengan Pak Aulia pada siang hari ini. Ini mudah-mudahan tanda baik untuk pemulihan ekonomi nasional kita, Pak. Sama-sama kita berdoa, COVID ini segera berakhir, ekonomi kita bisa pulih kembali. Ini sesennya Pak Aulia yang terakhir. Kita punya waktu antara 10 sampai dengan 15 menit. Andai kata Pak Uya bisa menghemat 10 menit, kita punya waktu untuk diskusi sekitar 10 sampai 15 menit ke depan ini. Baik Pak Aulia, silakan gunakan waktu ini. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa atau pendengar atau istilahnya Pak Di sini saudara Lumadu, saya akan langsung cerita tentang arah kebijakan OJK ke depan di dalam mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia saat ini, Pak. Jadi seperti terpapar di dalam slide kami tersebut, karena ekonomi kita kan dasarnya adalah konsumsi masyarakat. Jadi yang menggerakkan ekonomi di Indonesia itu adalah tingkat konsumsi rumah tangga. Sehingga kalau tingkat konsumsi ini bisa kita jaga, ekonomi kita akan bergerak dan pembangunan akan tetap berjalan. Sehingga inilah arah kebijakan yang OJK ke depan akan lakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional untuk konsumsi dari masyarakat. Jadi pertama itu OJK akan meningkatkan permintaan masyarakat atas barang dan jasa. Hal ini tentu dalam bentuk belanja masyarakat untuk kebutuhannya, untuk berusaha, untuk berdagang, untuk bekerja, dan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan melakukan atau mendukung percepatan government spending. Jadi setiap pemerintah daerah itu sudah dilakukan pencairan dana oleh pemerintah pusat, dan ini diharapkan bisa menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memberikan insentif kepada daerah. Kemudian kita juga mendukung percepatan implementasi dari stimulus pemerintah, baik itu berupa penjaminan kredit dan pembiayaan atau penempatan dana oleh pemerintah, dan juga subsidi bunga atau imbal hasil. Selanjutnya ada juga rencana untuk perpanjangan kebijakan restrukturisasi. Seperti kita sama-sama ketahui, pada awal-awal pandemi ini merebak, OJK menerbitkan POJK nomor 11 terkait dengan restrukturisasi pembiayaan yang dikhususkan kepada nasabah atau debitur yang terdampak oleh COVID. Nah, ini periodenya kemungkinan besar akan diperpanjang, saat ini sedang dikaji kemungkinannya. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa mendukung juga bagi bank untuk bisa, atau lembaga keuangan untuk bisa sedikit bernafas, dan ujung-ujungnya juga bisa memberikan bantuan atau restrukturisasi yang lebih longgar kepada nasabahnya. Kita juga sekarang sedang mencoba untuk mengakselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan. Kita juga melakukan semua upaya untuk menjaga sentimen positif terhadap pasar modal kita, sehingga isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat terkait dengan lembaga keuangan itu coba kita redam, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Selain itu juga kita memberikan likuiditas yang cukup untuk industri keuangan tentunya, sehingga bisa menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi di tingkat yang rendah dan terkendali. Kita juga ikut aktif di dalam penanganan pandemi coronavirus ini. Seperti yang saya gunakan sekarang, saya masih tetap menggunakan masker. Mudah-mudahan suara saya tidak bergema. Tapi karena saya sedang berada di luar ruang kerja saya sekarang ada di aulanya Dirjen Perbendaharaan di Gedung Keuangan Negara. Jadi saya harus tetap menggunakan masker. Nah, demikian salah satu bentuk dukungan kami. Slide selanjutnya. Ini pesan dari Ketua Dewan Komisi OJK yang berharap kepada para debitur yang telah mendapatkan restrukturisasi dari kredit atau pembiayaannya untuk bisa segera bangkit dan mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan di akhir tahun. Nah, ini harapan yang seperti sudah disampaikan oleh banyak pihak, baik itu Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI,
Bapak Presiden sendiri bahwa kita harus bergerak, harus tumbuh positif di triwulan ketiga karena kunci atau titik balik dari perekonomian Indonesia itu berada di kuartal ketiga. Perekonomian kita harus tumbuh atau surplus karena seperti kita sama-sama ketahui kuartal pertama kita masih positif di 2, sekian persen dan ternyata di kuartal kedua sudah minus 5 lebih gitu. 5 sekian persen. Nah, ini sangat dalam turunnya. Jadi diharapkan dengan adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah, pemberian restrukturisasi oleh OJK, penjaminan oleh Jemkrindo terhadap pembiayaan, penempatan dana pemerintah di bank-bank daerah, nah itu diharapkan bisa menurunkan tingkat suku bunga, tingkat margin, sehingga bisa memberikan pembiayaan yang lebih lunak kepada masyarakat, lebih terjangkau masyarakat untuk membantu membangkitkan kembali. Kalau di mobil itu namanya dicas. Akinya itu dicas, sehingga kalau akinya sekarang sudah solar, kalau kondisi macet itu dicas, di jump start atau di strum ulang, sehingga bisa jalan lagi, ekonominya bergerak kembali. Inilah yang sedang kita lakukan bersama-sama, koordinasi antara OJK dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang terkait. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah perkembangan debitur dan terdampak COVID yang sudah direstrukturisasi. Ini untuk di perbankan itu ada jumlah rekeningnya ada 7.000 dengan nilai 2,2 triliun. Sedangkan untuk lembaga pembiayaan dalam hal ini listrik itu jumlah rekeningnya ada 31.000 dengan outstanding 1,1 triliun. Nah, ini yang terus kita lakukan untuk bisa memberikan kelonggaran bagi para nasabah dalam bentuk restrukturisasi perpanjangan masa pembiayaan, pengurangan jumlah bunga atau pemberian haircut atau potongan bagi kewajiban dan macam-macam bentuk restrukturisasi yang bisa dilakukan. Kemudian kalau boleh bisa langsung ke slide nomor 13 ya, kolaborasi OJK bersama Kementerian Keuangan. Nah, saat ini kami sedang mencoba melakukan koordinasi. Saat ini saya juga sedang dalam OP yang sama, saya sedang rapat koordinasi dengan pihak Dirjen Perbendaharaan Negara dan Bank Aceh terkait dengan rencana penempatan dana pemerintah di Bank Aceh. Nah, hal ini kami mengharapkan juga dukungan dari masyarakat nantinya apabila program ini disetujui, pemerintah nanti pemerintah pusat akan menempatkan dananya di Bank Aceh. Nah, dana tersebut nanti akan dicoba disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Nah, jadi ini diharapkan bisa jadi semacam pemicu supaya perekonomian kita bisa lebih maju di Aceh. Harapannya dengan adanya dana pemerintah ditempatkan ini bisa menjadi katalisator untuk pergerakan ekonomi di Aceh. Demikian mungkin dari saya, Pak Din, Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Aulia, terima kasih. Saudara Lun, OJK adalah pemegang regulasi dan pengendali lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Peran OJK itu sangat strategis. Hampir semua lembaga keuangan adalah berada dalam pengawasan beliau. Peran OJK dalam masa pemulihan ini sangat penting. Maka ini Pak Presiden juga ingin melakukan kolaborasi yang sangat tinggi dengan OJK. Pak Wawan, Pak Jeffrey, Pak Aulia, dan Pak Wazir, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Karena tadi ada molor 5 menit, ini kita sambung. Dan ini kita gunakan kesempatan untuk tanya jawab. Baik, mungkin saya mulai dengan pertanyaan dari saya. Mungkin dari Pak Wawan dulu, tapi bisa dijawab oleh Pak Aulia, juga bisa dijawab oleh Pak Jeffrey dan Pak Wazir. Pertanyaannya mungkin agak spesifik, tapi nanti berdampak umum. Pak Wawan, tadi kita sudah mendengar dari semua narasumber, itu ada stimulus ekonomi. Tapi itu kan tidak cukup, Pak Wawan.
dalam jangka waktu 6 bulan ternyata pertumbuhan ekonomi kita negatif. Ini Pak Presiden, pemerintah, dan semua lembaga-lembaga ekonomi itu mendorong pertumbuhan konsumsi kita. Nah, ini mungkin sepintas sudah disampaikan oleh Pak Aulia tadi bahwa pemerintah akan menyalurkan lewat Bank Aceh yang sebenarnya tujuannya untuk mendorong konsumsi masyarakat. Mungkin dari bank-bank yang lain, kemudian dari PLN juga itu masih ada program yang untuk mendorong pertumbuhan konsumsi. Karena ekonomi kita ini sangat kontribusi konsumsi itu juga cukup tinggi. Kita mulai dari Pak Wawan, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Din. Kalau dibilang cukup, ya memang itu kan kita coba dulu Pak. Kita coba dulu apa yang sudah kita lakukan ya. Itu bantuan langsung dalam bentuk sembako maupun dalam bentuk restrukturisasi ya, kepada subdebitur kita. BTLA dalam waktu katakan 3 bulan depan seperti apa perkembangannya itu Pak. Tetapi seperti yang sudah tadi saya sampaikan juga bahwa program ini kan tidak berhenti Pak. Program ini akan terus berjalan. Bahkan ada yang baru lagi tapi kita belum rilis Pak, itu namanya super mikro Pak. Ya. Mikro. Ini kebijakannya pun belum terbit Pak, tapi kami sudah diinformasikan ya. Ada super mikro. Super mikro itu kita BRI diminta untuk menyalurkan pinjaman sebesar 2,4 juta kepada masyarakat yang memang layak gitu Pak. Ya. Tetapi seluruh kita tidak tidak ada beban bunga untuk nasabah, semuanya di-cover oleh pemerintah. Nah, BRI ditugaskan untuk itu. Hanya menyalurkan Pak ya? Kita menyalurkan dengan uang kita sendiri, tapi seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah Pak. Ya. Seperti itu. Nah ini belum rilis. Artinya apa? Artinya pemerintah itu sudah mendeteksi juga bahwa ini memang tidak cukup. Jadi harus terus kita lakukan stimulus ini gitu loh Pak. Oke. Baik Pak Wawan mungkin. Kalau kami BUMN kan Pak ya, Agent of Development, apa yang diperintahkan pasti kita lakukan. Ya. Baik Pak Wawan, terima kasih. Mungkin Pak Jeffrey mau menyampaikan sesuatu yang dilakukan PLN 4 bulan ke depan ini untuk mempercepat stimulus ini gitu. Terima kasih Pak Din. Jadi kita sebetulnya hanya menunggu kebijakan pemerintah Pak Din ya. Jadi tadi kita lihat sampai saat ini kita nggak tahu nih COVID ini sampai kapan berakhir nih. Ya, jadi kita lihat bahwa tadinya pemerintah membatasi rekening listrik gratis itu sampai dengan September Pak Din. Ya. Namun sekarang sudah ada kebijakan lagi untuk sampai dengan Desember. Ya, diperpanjang Pak ya. Diperpanjang. Artinya apa? Memang pemerintah sudah mengetahui bahwa memang kondisi daya beli masyarakat saat ini memang rendah sekali gitu ya. Sehingga stimulus ini memang harus masih dilakukan gitu. Kita belum tahu ke depan seperti apa nih Pak Dit. Demikian. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Mungkin Pak Wazir yang menyampaikan sesuatu juga lagi nih, ada yang upaya yang lebih cepat lagi nih untuk membantu pemerintah pemulihan ekonomi ini, meningkatkan konsumsi masyarakat. Ya betul Pak Din. Mungkin beberapa hal juga yang sedang dipersiapkan oleh kantor pusat terkait dengan subsidi margin. Kalau kita di sini, subsidi margin memang tentu itu nanti nggak otomatis, dalam arti kata ada kriteria yang ditentukan oleh kantor pusat. Selain itu juga nanti terkait dengan bantuan produktif mungkin yang kita verifikasi juga. Yang pemberiannya itu untuk nasabah atau yang belum bankable, yang belum mendapat pinjaman dari bank. Jadi itu ada yang stimulus seperti itu juga yang sedang dijajaki Pak. Untuk mekanismenya itu nanti karena kita di cabang sebagai eksekutor, hanya menjalankan ini apa yang ditentukan oleh kantor pusat. Ini kita masih proses verifikasi untuk pendataan. Yang targetnya itu nasabah mekar tadi Pak. Targetnya nasabah mekar tadi yang jumlahnya di Aceh itu sekarang nasabahnya 105.000 jadi. Ya. Baik Pak Wazir nih, karena waktu tidak habis, kita kasih kesempatan dengan Pak Aulia untuk menyampaikan closing statement-nya, upaya yang bisa dilakukan OJK untuk mendorong badan usaha milik negara ini mempercepat stimulus konsumsi.
Tidak. Silakan Pak Uya. Baik, Pak Adin, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf Pak, tadi saya meninggalkan sebentar. Bapak-bapak, tadi ada Pak Wawan, ada Pak Wazir, ada Pak Jeffrey. Pak Jeffrey ya dari PLN. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bagi kami Pak OJK, kami yang seperti tugas yang diberikan kepada kami berdasarkan amanah undang-undang, kami akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi di Aceh ini tetap berjalan dengan baik Pak. Jadi program pemerintah bisa berjalan optimal di Aceh sehingga ke depan ekonomi rakyat Aceh bisa meningkat kembali dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Demikian Pak. Baik Pak Aulia, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan upaya yang bisa kita lakukan ini cepat membantu masyarakat kita untuk bangkit kembali secara ekonomi dan pandemi bisa berakhir. Mudah-mudahan gitu Pak. Meskipun banyak pendapat yang mengatakan ini masih akan panjang, tapi kita punya usaha dan punya doa. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri acara ini, saya di awal pertemuan ini tadi menyampaikan ada 5 penrespon pertama itu akan mendapat voucher 5 voucher ngopi di DGD. Yang pertama sekali adalah Saudara Tanzil, kemudian yang kedua Rahmat Purnama, yang ketiga Andrika, yang keempat Maya Zatil. Tadi kami menyediakan 5 tapi yang ada 4. Silakan berkunjung ke DGD di pusat kota Banda Aceh. Baik Bapak-Bapak dan saudara-saudara semua, terima kasih atas pertemuan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar pada kita semua dan semua krisis ini berakhir dengan baik dan kita kembali hidup normal. Terima kasih. Saya Muhammadin undur diri, sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.